Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, kumpulan hadis-hadis singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tes mati ya? Hah? Mati ya? Penuh baterainya. Tes. Ya. Jadi kembali kita akan membahas tentang hadis-hadis singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi syarat dengan makna. Dan kita masuk pada hadis ke-32, bicara tentang zakat. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awsukin minat tamri sadaqatun wa laysa fima duna khamsi awakin minal wariki sadaqatun wa laysa fima duna khamsi daudin sadaqatun muttafaqun alaihi. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Tidak ada kewajiban zakat bagi perak yang kurang dari 5 uqiyah. Dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bicara soal zakat. Dan zakat sendiri adalah satu di antara rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan kenapa kemudian Islam mensyariatkan adanya zakat ini? Tentu karena ada hikmah yang besar di balik rukun Islam zakat ini. Di antaranya yang pertama, bahwa zakat ini, jadi orang yang membayar zakat itu dalilun ala sihhati imanil muzakki. Jadi itu sebuah dalil tentang kebenaran iman bagi orang yang memberikan zakat itu. Apakah dia beriman dengan syariat zakat atau tidak? Karena zakat itu bagian daripada rukun Islam masalahnya. Orang yang mengingkari zakat itu bisa kufur. Makanya di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kenapa Abu Bakar sampai memerangi orang yang tidak bayar zakat? Karena orang yang bayar zakat itu kemudian tidak bayar zakat di zaman Abu Bakar sampai taraf mengingkari kewajibannya. Jadi mereka menganggap bahwa zakat itu hanya kepada Nabi atau di zaman Nabi. Tapi di zaman Abu Bakar mereka tak mau bayar zakat. Makanya kemudian oleh Abu Bakar diperangi, karena mereka tidak mau bayar zakat itu bukan karena bakhil, tetapi karena inat, karena menentang. Dan salah satu dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam adalah al-i'rad,
seseorang berpaling, di balik berpalingnya itu dia menentang. Makanya kemudian Abu Bakar memerangi mereka dan menumpas habis. Dari sini kita tahu bahwa orang yang membayar zakat itu dalil tentang keimanan dia. Kemudian yang kedua, bahwa zakat sendiri adalah hakikatnya membersihkan diri orang yang zakat dan juga membersihkan harta bagi yang zakat itu. Jadi hartanya bersih, jiwanya juga bersih. Adapun hartanya bersih karena di balik harta yang sudah cukup haul dan nisab itu ada hak fuqara wal masakin. Artinya kalau seandainya kita tidak keluarkan berarti kita memakan yang bukan hak kita, walaupun secara zahir kita yang mencarinya. Makanya di situ ada harta kotor yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan malah kemudian termakan oleh kita, berarti kita memakan harta kotor. Itu maksudnya membersihkan harta. Tapi membersihkan jiwa orang yang berzakat, karena orang yang tidak zakat itu kalau dia masih meyakini kewajibannya, berarti karena kekikiran dan kebakhilan dia. Dengan mengeluarkan zakat, berarti dia membersihkan penyakit bakhil dan kikir itu. Jadi dapat dua faedah itu. Hartanya bersih, jiwanya juga bersih. Kemudian juga yang ketiga, bahwa orang yang bayar zakat ini Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dan juga petunjuk. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mereka menjalankan petunjuk, salah satunya perintah zakat, maka Allah akan tambah kepada mereka petunjuk dan Allah akan datangkan ketakwaan bagi mereka. Karena zakat ini bagian daripada syiar. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu menunjukkan bahwa memang hatinya dipenuhi dengan ketakwaan. Karena Allah yang mengatakan dalam Quran, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda takwa dalam hatinya. Kemudian yang keempat, bahwa zakat sendiri adalah salah satu sebab qada'ul hawaij wa tafrijul qurbat was-sitru fid dunya wa yaumal qiyamah. Jadi zakat adalah sebab terbesar kita bisa memenuhi hajat orang-orang fakir dan miskin, menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka, dan juga menutupi aib-aib mereka di dunia dan hari kiamat. Maka orang yang menghilangkan kesulitan orang dengan cara memberikan zakat-zakat kita kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlaku yang sama kepada kita. Kalau kita menghilangkan kesulitan orang, berarti Allah akan menghilangkan kesulitan kita. Barang siapa yang menutup aib orang, berarti Allah akan tutup aib kita. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Wa man farraja am muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membantu hajat saudaranya dengan zakat itu, sehingga dia yang tadinya tidak bisa makan jadi makan, yang tadinya tidak punya pakaian akhirnya mampu memberikan pakaian sehingga menutup auratnya, maka Rasul mengatakan Allah akan memenuhi hajat orang yang zakat itu. Dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, Allah hilangkan kesulitannya. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa orang yang zakat itu, mereka adalah orang-orang yang dapat pujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita bangga dengan pujian Allah? Seandainya ada orang besar, ada orang mulia di negeri kita sekelas presiden umpamanya memuji kita di halayak orang ramai, tentu kita bangga, apalagi sampai viral ya, sampai disorot di media-media massa.
Bagaimana kalau memuji adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan presiden, yang menciptakan menteri, yang menciptakan semua para pejabat yang ada di negeri kita ini? Tentu ini sebuah kebanggaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana pujiannya kepada orang-orang yang bayar zakat itu. Allah mengatakan alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari, di siang hari, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka mereka akan mendapatkan pahala besar di sisi Rabb mereka, dan tidak akan ada rasa ketakutan kepada mereka ataupun rasa sedih dari mereka. Dan ini pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan pahala besar dan memberikan kehidupan yang bahagia tanpa ada takut dan sedih. Kemudian juga yang nomor 6, zakat adalah sebesar-besarnya sebab mendapatkan rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dirikan salat, tunaikan zakat, taatilah Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi zakat adalah sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, orang yang zakat akan dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 71-72. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adan wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka memberikan wala kepada sebagian yang lain, di mana mereka memerintahkan manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mendirikan salat dan melaksanakan zakat. Kemudian mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka orang-orang yang Allah akan rahmati, dan Allah maha kuat lagi maha bijaksana. Allah sudah sediakan bagi mereka orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan itu sorga-sorga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai dikekalkan di dalamnya, dan tempat-tempat yang indah di sorga-sorga Aden, dan keridhaan dari Allah jauh lebih besar, dan dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat agung. Sini juga menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan zakat itu dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal surga. Kemudian yang nomor 8, bahwa orang yang menunaikan zakat itu sebab terbesar ziyadatul mal, bahwa hartanya itu akan bertambah. Karena ada orang berfikir bahwa kalau harta kita dikeluarkan habislah harta kita. Tidak. Justru zakat yang kita keluarkan tidak seberapa itu, 2,5% kalau itu zakat emas atau zakat harta, nanti Allah akan ganti itu. Karena Nabi SAW mengatakan ma naqasat malu sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Termasuk juga yang nomor 9, bahwa orang yang membayar zakat itu mereka sudah menyelamatkan para fuqara dan juga orang-orang miskin, dan itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Ketika kita bisa mencintai saudara kita seperti mencintai kita sendiri, maka itu tanda kesempurnaan iman. Sebagaimana Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan banyak lagi tentu manfaat daripada zakat itu. Jadi ini diantara hikmah kenapa kemudian zakat itu
syariatkan sekali bagi kita kaum muslimin dan masuk pada rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan sebaliknya, Bu, orang yang tidak bayar zakat, enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat, maka ada ancaman banyak bagi mereka. Ancaman yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Yang pertama, hartanya tidak akan diberkahi. Orang yang menahan zakatnya, maka hartanya tidak akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma talifa malu fi barrin wala bahrin illa bihabsi zakati." Tidaklah sebuah harta itu akan lenyap, baik di daratan ataupun di lautan, itu dikarenakan orang itu mencegah zakat. Lihat bagaimana zakat itu menjadikan hilang berkah, ya, hancur harta itu. Boleh jadi mungkin barang-barangnya cepat rusak gitu ya. Kalau punya mobil ya mobilnya mogok-mogokan, nasi bolak-balik masuk bengkel gitu. Kalau makan itu bukan jadi sehat, jadi penyakit, ya namanya harta tidak berkah, ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bayar zakat itu sama saja dia siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang mereka menahan sedekah atau menahan zakat itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi wal washimata wal mustawshimata wa mani as-sadaqati, kata Rasul. Allah melaknat, kata Rasul, pemakan riba, yang memberi makan riba, saksi riba, pencatat riba. Kemudian orang-orang yang mentato, orang yang meminta tato dan orang-orang yang mentatonya, termasuk juga orang yang menahan sedekah, menahan zakat, masuk pada laknat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, laknat itu dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau bayar zakat itu adalah sifatnya orang-orang musyrik. Sifatnya orang-orang musyrik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 7, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati kafirun. Celaka bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat dan mereka terhadap akhirat sangat ingkar. Lihat, jadi sifat orang-orang musyrik itu tidak mau bayar zakat. Kemudian juga orang yang mau bayar zakat itu artinya dia orang bakhil. Dan kebakhilan itu salah satu alamat dari alamatun nifaq. Jadi kebakhilan itu salah satu alamat dari alamatun nifaq, alamat kemunafikan, naudzubillah. Karena disebutkan dalam surah Taubah 54, wala yunfikuna illa wahum karihun. Ciri-ciri orang-orang munafik itu mereka tidak mau menginfakkan hartanya dan mereka sangat benci dengan itu. Jadi orang yang bakhil terhadap zakat itu tersifati dengan sifat munafik. Kemudian juga orang yang tidak mau bayar zakat adalah sebab yang paling besar diharamkan syafaat Nabi. Naudzubillah. Syafaat Nabi diharamkan kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Sahihaini, di mana Nabi SAW mengatakan, wala ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Sini, dan seseorang di antara kalian sungguh akan datang pada hari kiamat. Sungguh akan datang pada hari kiamat. Kemudian di atas kedua pundaknya akan mengeluarkan suara unta. Karena ketika di dunia dia tidak mau bayar zakatnya unta tuh. Naudzubillah. Ya. Artinya syafaat akan dihilangkan dari dia. Kemudian juga di antara orang yang tidak mau bayar zakat, hakikatnya mengundang azab. Paceklik, tidak turun hujan. Kemudian juga
kering kelontang di mana-mana, panas di mana-mana, itu dikarenakan tidak bayar zakat. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, ma mana'a qaumuz zakata illa ibtalahumullahu bis-sinin. Tidaklah sebuah kaum menahan sebuah zakat kecuali Allah akan timpakan kepada mereka pacaklik yang berkepanjangan, naudzubillah. Bahkan dalam sebuah hadis, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Ketika sebuah kaum tidak mau bayar zakat, maka Allah akan tahan hujan dari langit. Kalaulah bukan karena binatang ternak, tentu mereka tidak akan dihujani selamanya. Kemudian juga orang yang tidak bayar zakat itu, hakikatnya mereka terancam di akhirat. Apa ancaman mereka di akhirat? Ancaman mereka di akhirat luar biasa, karena harta-harta yang tidak dibayarkan kelak pada hari kiamat itu akan dirubah menjadi binatang semacam ular, dan itu akan menyiksa dia pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fin nari jahannam fayuqwa biha jabhatuhu atau jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanatin fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ini yang pertama. Hadis yang pertama, kata Nabi SAW, sesiapa saja yang memiliki emas ataupun perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka, lalu disetrikakan di dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kepada punggungnya pada hari kiamat yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian dia melihat tempat kembalinya apakah ke sorga ataukah ke neraka. Lihat bagaimana emas-emas itu akan menyiksa dia pada hari kiamat, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, al-aktsaruna amwalan illa man qala fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa qalilun manhum ma min rajulin yamutu fayatruku ghanaman aw ibilan aw baqaran la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'zamu ma yakunu wa asmanu hatta tata'u bi adlafiha wa tantihu bi kuruniha hatta yaqdiyallahu bainan nas summa ta'udu ulaha ala ukhraha. Orang-orang yang banyak hartanya kecuali yang menyedekahkannya kepada hamba-hamba Allah, begini dan begitu, namun sangat sedikit dari mereka. Tidaklah seorang laki-laki mati lalu meninggalkan kambing atau unta atau sapi, dia tidak keluarkan zakatnya, melainkan hewan-hewan itu akan datang kepadanya pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat besar dan sangat gemuk, lalu menginjak-injak dengan kukunya, kemudian menanduk-nanduk dengan tanduknya hingga Allah memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian hewan yang paling depan menginjak kembali, begitu pula hewan yang paling belakang akan menanduk kembali, begitu seterusnya pada hari kiamat. Lihat bagaimana orang yang tidak bayar zakat itu luar biasa siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga hadis lain yang tidak kalah mengerikannya. Nabi SAW mengatakan, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwikuhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilah zamataihi yakni bisyiddiqaihi thumma yaqulu ana malikun ana kanzuk thumma tala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna ila akhiril ayat. Barang siapa diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya,
Pada hari kiamat harta itu akan dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan yang kulit kepalanya rontok karena kepalanya terkumpul banyak racun. Yang berbusa dua sudut mulutnya, lalu itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam sedemikian rupa orang-orang yang tidak mau bayar zakat ini. Ya, sampai seperti itu. Allah akan menyerupakan orang-orang yang tidak mau bayar zakat dengan azab-azab yang sangat pedih sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian juga di antara bahaya orang-orang yang tidak mau bayar zakat selain terancam dengan berbagai macam hukuman tadi adalah orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu, maka mereka hakikatnya adalah membuang-buang harta mereka, membuang harta-harta mereka. Karena orang yang tidak mau bayar zakat itu menyangka dengan tidak bayar zakat dia bisa kaya, hartanya tidak akan hilang. Tapi hakikatnya sedikit demi sedikit harta itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada berkah sama sekali. Dia setiap hari memakan hak orang miskin, hak anak yatim, hak orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana dengan doa-doa orang-orang itu sekiranya mereka berdoa kejahatan kepada kita, naudzubillah. Inilah di antara kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat mengancam orang-orang yang tidak bayar zakat dalam Al-Qur'an itu. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka menyangka bahwa itu kebaikan bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu keburukan bagi mereka. Jadi jangan sangka orang yang tidak bayar zakat itu baik, justru itu buruk kata Allah Subhanahu wa taala, karena mau tidak mau berarti dia telah menjadikan hartanya tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara perkara-perkara yang harus diwaspadai bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Baik, kita masuk pada bukunya di sini. Hadis ini kata pengarang rahimahullahu taala As-Sa'di menjelaskan tentang batas nisab, harta zakat yang utama. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian, buah-buahan, 3 jenis hewan ternak, unta, sapi dan kambing, serta emas, perak dan turunannya berupa barang dagangan. Ya. Adapun zakat biji-bijian dan buah-buahan, kata beliau, sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwa nisabnya adalah 5 wasak. Jadi nisab zakat biji-bijian atau buah-buahan itu 5 wasak. Sehingga apabila kurang dari 5 wasak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Lah wasak itu jumlahnya 60 sok. Dan 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu maksudnya sepenuh 2 telapak tangan. Dengan soknya Nabi berarti 5 wasak itu setengah setara dengan 300 sok. Ya, 300 sok. Jadi 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan gitu ya. Maka barang siapa kebunnya menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan mencapai takaran ini, maksudnya takaran 300 sok atau bahkan lebih, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat dari hasil tersebut. Apabila kebunnya diairi dengan irigasi yang mengeluarkan biaya, maka zakatnya 1/5, ya lebih sedikit dari keseluruhan hasil panennya. Sedangkan kebun yang diairi tanpa irigasi dengan hujan atau semisalnya, maka 1/10-nya. Jadi kalau ada biayanya 1/5-nya, kalau tidak ada biayanya 1/10-nya. Jadi kalau diairi dengan biaya berarti zakatnya 1/5. Tapi kalau diairi karena hujan maka 1/10-nya. Lihat bagaimana, nggak banyak kalau 1/10 dari buah-buahan. Kalau umpamanya ibu punya kebun mangga, punya kebun duren,
punya kebun apa gitu kan, sudah sampai 30 sok gitu ya, 300 sok afan, atau di atas 5 wasak gitu ya, maka sudah harus dikeluarkan zakat buah-buahannya. Atau ibu mungkin nanam padi, gandum dan yang semisalnya, maka kalau sudah lebih daripada 300 sok berarti keluarkan zakatnya. Kalau dibiayai 5% dari zakatnya. Kalau tidak dibiayai maka 1/10-nya. Ini berkenaan dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan. Adapun zakat binatang ternak, maksudnya binatang ternak itu kambing, sapi, unta, itu yang ada zakatnya. Kalau ayam tidak ada ya. Zakat ini tidak wajib untuk unta yang berjumlah kurang dari 5 ekor. Artinya harus lebih daripada 5 ekor baru mengeluarkan zakatnya. Maka kata beliau, jika mencapai 5 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya itu 1 ekor kambing. Jadi 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah bintu makhot. Jadi sini kalau jumlahnya 25 ekor, tadi 5 ekor 1 kambing. Kemudian kalau sudah mencapai 25, berarti bukan kambing lagi yang dikeluarkan bintu makhot. Bintu makhot itu maksudnya unta yang usianya setahun. Ya ibu ya, kalau untanya 5 ekor 1 kambing. Kalau untanya 25 ekor 1 unta muda usianya setahun gitu ya. Kemudian jika jumlahnya 36 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkanlah bintu labun. Apa bintu labun? Lebih besar lagi, unta yang usianya 2 tahun, yaitu bintu labun namanya ya. Kemudian jika jumlahnya 46, maka zakat wajib dikeluarkan adalah hiqah. Maksudnya hiqah itu unta yang usianya 3 tahun lebih besar lagi ya. Kemudian jika jumlahnya 61 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah jada'ah. Maksudnya unta yang sudah tua, yang sudah dewasa 4 tahun gitu ya. Itu yang dikeluarkan. Jika jumlahnya 76, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 bintu labun. Maksudnya 2 bintu labun itu, bintu labun tadi berapa usianya? 2 tahun. Berarti kalau 2 ya 2 bintu labun tadi ya. Dan seterusnya ya. Jika jumlahnya 91, maka zakatnya dikeluarkan 2 hiqah. Tadi sudah tahu hiqah ini usianya 3 tahun. Jika jumlahnya lebih daripada 120 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 bintu labun untuk setiap kelipatan 40 ekornya, dan 1 hiqah untuk setiap kelipatan 50 ekornya. Enak kalau sudah di atas 100 itu enak itu ya, karena sudah ada kelipatan-kelipatannya. Ini zakat binatang ternak unta. Adapun sapi ya, jika jumlahnya telah mencapai 30 ekor, maka zakatnya tabi atau tabi'ah. Maksudnya sapi yang usianya setahun. Jadi nisabnya sapi itu 30 ekor. Kalau punya sapi 30 ekor, berarti keluarkan anak sapi usia setahun, itulah zakatnya ya. Jika jumlahnya 40 ekor, maka jadi musinnah. Musinnah itu 2 tahun usianya, lebih gede lagi ya. Kemudian selebihnya setiap kelipatan 30 ekor zakatnya tabi'ah, dan setiap kelipatan 40 ekor zakatnya musinnah. Artinya kalau 60 berarti zakatnya 2 ekor anak sapi usia setahun. Kalau sapinya 80 berarti 2 ekor anak sapi usia 2 tahun. Pokoknya setiap kelipatan 30 anak sapi 1 tahun. Setiap kelipatan 40 maka zakatnya anak sapi usia 2 tahun. Nah, gitu saja ya. Ini nisabnya sapi, lebih mudah cari hitung-hitungannya. Kemudian nisabnya kambing, kalau kambing 40 dia. Setiap 40 kambing itu zakatnya 1 ekor kambing. Jadi kalau unta 5 ekor nisabnya. Kalau kambing kalau sapi 30 ekor. Kalau kambing 40 ekor. Baru 1 ekor dikeluarkan.
Laka jika jumlahnya 120 ekor, maka zakatnya 2 kambing. Jadi kelipatannya itu 40 ke 120. Baru 2 ekor kambing. Kalau belum 120 masih 1 ekor hitungannya, ya. Lah, kemudian jika jumlahnya 200 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Selebihnya di atas 200 ini, setiap kelipatan 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Adapun jumlah kelebihan di antara 2 kewajiban nisab tersebut dengan wakas khusus berlaku pada hewan ternak, tidak ada kewajiban zakat padanya, bahkan itu satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hewan-hewan lain seperti kuda, bigol, keledai dan semisalnya, tidak ada kewajiban zakat kecuali jika tergolong sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan, maka masuk pada zakat perdagangan, ya. Adapun nisab perak, jumlah minimal yaitu 5 uqiyah. Uqiyah itu setara dengan 40 dirham. 1 dirham itu separuhnya emas, ya. Sehingga ketika jumlahnya mencapai 200 dirham, zakatnya adalah sebesar 1,40 atau 2,5%. Demikian pula itu berlaku pada turunannya. Semisal barang dagangan, yaitu setiap barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, ketika telah mencapai 1 haul dihitung senilai dengan harga perak, kemudian dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Artinya ini sama dengan emas 85 gram, ya. Kalau dirham itu kalau diemaskan itu sekitar 85 gram. Jadi zakat emas, zakat perdagangan itu sama itu, ya. Nilainya sama dengan zakat emas. Jadi kalau ibu punya kos-kosan umpamanya 100 pintu, kemudian setelah setahun menghasilkan bersih uang keuntungan 100 juta umpamanya, kan. Anggaplah umpamanya 100 juta dan harga emas itu anggaplah 1 gram 1 juta. Berarti kalau 85 gram berarti 85 juta. Kalau sudah 100 sudah lebih itu. Berarti keluarkan dari 100 juta itu 2,5%, berarti cuma 2.500.000. Jadi masih uangnya itu masih banyak, masih 97.500 lagi. Karena cuma 2,5% aja yang dikeluarkan, baik zakat perdagangan, zakat emas ataupun zakat perak, itu sama aja semuanya, ya. Nah, seluruh jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat tersebut dikeluarkan zakatnya jika telah sempurna dimiliki selama 1 haul, maksud 1 tahun, kecuali biji-bijian dan buah-buahan. Jenis ini dikeluarkan setiap panen. Jadi khusus pertanian, perkebunan itu bukan nunggu setahun, tapi nunggu panen. Mau setahun 3 kali panen, ya setiap panen keluarkan zakat kalau sudah sampai nisabnya. Karena secara keumuman Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasaidih, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik panen. Maka inilah jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, 1, orang miskin 2, pengurus-pengurus zakat 3, para mu'allaf 4, yang dibujuk hartanya untuk memerdekakan budak. Kemudian yang kelima, memerdekakan budak-budak yang ingin merdeka. Kemudian yang keenam, orang yang berhutang di jalan Allah, ya, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Yang nomor 7, ini 8 semuanya harusnya, kan, ini kurang 1. Amilin, orang-orang yang mengelola zakat, itu pun dapat zakat. Ini semuanya sebagai satu ketetapan yang wajib oleh Allah, yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana. Inilah keterangan dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang barang-barang yang wajib dizakati. Wallahu a'lam bu, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.
Tidak, barang-barang yang ditempati dan dimanfaatkan tidak bayar zakat. Mobil walaupun mahal tapi dipakai tidak bayar zakat. Jadi harta yang dizakatkan itu harta yang berkembang. Umpamanya antum sewakan, ya, maka dapat hasilnya, itulah yang kemudian dizakatkan. Cuman yang jadi masalah itu adalah apakah dihitung dengan harga rumah dan keuntungannya ataukah keuntungannya saja. Kata Syekh Albani cukup keuntungannya saja, tapi jumhur mengatakan hitung semua katanya. Baru dikeluarkan 2,5%. Itu masalah khilaf, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Wallahu alam. Ya mu'alaf itu baru masuk Islam. Kalau sudah lama ya bukan mu'alaf lagi, apalagi udah jadi ustadz. Jadi maksudnya orang yang dikhawatirkan kalau kita tidak bantu sementara dia susah, nanti dia balik lagi ke agamanya. Jadi mu'alaf itu ya baru masuk Islam. Kita tolong, kita rangkul mereka. Kalau mereka susah kita kasih zakat kita ke mereka supaya tidak balik lagi. Tujuannya kan supaya tidak balik lagi ke agamanya itu. Kalau sudah lama kan sudah yakin dengan Islam. Ya, jadi cuman kadang-kadang ada oknum-oknum dia itu pura-pura mu'alaf, kadang-kadang itu yang bahaya tuh. Karena pernah juga ketangkap di masjid mana gitu di Batam ini. Rupanya dia datang ke masjid-masjid itu mengatasnamakan mu'alaf, kemudian minta zakat. Nanti datang ke masjid ini itu lagi, datang ke masjid ini itu lagi. Jadi hampir semua ketipu. Ya. Jadi tidak bisa juga kemudian dijadikan alasan gitu ya. Tapi orang Islam kewajibannya adalah kalau ada saudara kita yang masuk Islam dan kita lihat dia orang baik dan sungguh-sungguh untuk belajar Islam, maka kita tolong mereka. Dengan cara apa? Kuatkan ekonomi mereka dengan zakat supaya mereka tidak balik lagi. Tapi kalau sudah lama ya tidak mualaf lagi lah. Apalagi sudah bertahun, sudah 50 tahun masih dibilang mualaf ya tidak ya. Mualaf itu maksudnya baru masuk Islam, yang hatinya masih labil. Wallahu a'lam. Dah. Taib kalau sudah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.